Xlist YouTube channel. Hai Xlista, video ini akan dimulai dalam beberapa detik lagi. So, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini. Oke? Come on. Thank you. Thank you so much. Enjoy the video. Oke, Mever. Yes. Kali ini beda nih. Wah, Tara. yang lagi rame nih. Lagi rame Dewa Kipas ya. Dewa Kipas Ya, lawan dan versus GM Iren ya. ini enggak sebelumnya. Oh, sebelumnya Gotham Chess. Gotham Chess. Ya, dan episode kita kali ini juga spesial karena kita mendatangkan jago catur. Elo berapa? Apa istilah Elo? Elo. Main aja. Berapa aja. Nah, kayak kan Farid ya, tim Excelis juga. Elo ratingnya berapa terakhir di chess.com, Farid? Kalau di chess.com sih baru main, sekarang paling masih 1.500. Tapi dulu pas masih aktifnya itu ya awal di kuliah kan ya, aktif dari SMA sampai kuliah. Kuliah itu sampai ikut klub catur di UGM. Dulu tuh bukan chess.com namanya apa gitu saya lupa, dan itu belum ada di handphone ya, jadi harus main di browser. Nggak ada aplikasinya. Itu sekitar 1.800-an lah. Waduh, kalau 1.800 Sebelumnya Elo rating apa? Belum tentu ngerti. Kalau gamer tahu lah. Gamer tahu, iya. Standar hitungan apa sih, kalau menang berapa, kalau kalah berapa, kalau draw berapa gitu. Jadi ada standar. Jadi orang diadu ceritanya gitu ya. Orang diadu, kalau setiap dia menang dapat skornya berapa, kalah skornya berapa gitu ya. Iya, betul. Jadi Draw, paling berapa? kecil berapa, paling gede berapa Elo rating itu? Wah, kalau itu hitungannya ada logiknya ya, mesti ngelihat di Wikipedia ya. Kayak di game juga, di game selain chess ya, itu juga yang pakai Elo rating itu juga ada base hitungannya. Ada yang memang dia open logiknya, dan ada yang memang dia nggak open, tertutup gitu. Jadi Nah, kalau yang jago-jago tuh yang kayak Grandmaster apa itu Oh, berapa tuh nilainya? kalau GM itu 2.700 ke atas lah, Oh, 2.800. Udah GM tuh 2.700 ya. GM tuh ya. GM. Jadi ada klasifikasinya ya. Saya juga nggak terlalu apal ya. Kalau nggak salah kan ada master dulu ya. Abis master terus international master gitu kan? Itu udah di middle. Oh. Kalau international master udah di middle. Ya, tapi Kita bukan mau sekolah catur lah, ini kita. ya nanti kita bahas yang itu dah ya. Sekarang kita bahas dulu yang lagi viral nih. Banyak yang nanya itu kasus apa sih sebenarnya gitu kan? Ya, jadi kisah awalnya si Gotham Chess ini melawan Dewa Kipas. Itu nama akun di chess.com. Gitu loh. Nama Chess.com akun itu aplikasi main catur. website ya, Ya. website yang ada aplikasi main catur. Iya. Seluruh dunia orang main di Ada situ. mobile juga. Oke, ada di Ya, handphone terus juga ya. saling mengadu lah gitu lah akun-akun itu gitu ya. Nah, termasuk para grandmaster mainnya juga di situ-situ juga. Grandmaster juga main di situ ya. Main. Kayaknya kalau nggak salah selain ada chess.com ada juga Lichess ya, kalau nggak salah itu juga gede juga lah gitu. Nah terus sorry ya, saya lupa itu di chess.com apa di Lichess tuh mereka bertarung itu si Dewa Kipas sama Gotham Chess itu. Gotham Chess. Di chess.com. Lichess ya, bukan chess.com. Chess.com ya, chess.com ya. Gitu loh. Jadi mereka berdua ketemu ya. Nah terus kisahnya si Gotham Chess itu kalah sama Dewa Kipas. Padahal Gotham Chess itu Grandmaster kalau nggak salah. Gotham Chess ini orang bule. Orang Amerika. Amerika. Orang Amerika dan Dewa Kipas ini
orang Indonesia. Orang kita. Kalah nih, Gotham Chess kalah ya. Kalah. Wah. Nah, gara-gara kalah, terus dilihatlah historinya si Dewa Kipas itu di kan orang kalau tempur apa itu mereka ada kelihatan historinya ya? Ada. Iya. Jadi ada ngelihat apa ya? Kalau sekarang sih gampang ya, sistem sekarang itu udah ada recordnya, tinggal play aja step Dewa Kipas step berapanya itu ya, atau Gotham Chess step berapa. Kalau zaman dulu masih pakai notasi. Jadi makanya ada di catur itu ada apa notasi A sampai H 1 sampai 8. Nah itu kan kalau itu kan histori perjalanan ininya ya kan apa permainan caturnya, tapi dia punya menang kalah juga ada ya statistiknya ya, bisa kelihatan ya dia berapa base move-nya berapa persen gitu loh Ya bisa ada persentilnya ya. Iya. Nah itu jadi waktu dilihat dari persentilnya kok kayaknya Nggak mungkin gitu ya kan. nggak mungkin gitu loh, ini diduga ya curang pakai bot gitu loh. Jadi kalau pakai bot itu si Dewa Kipasnya pakai aplikasi pakai AI Bukan main. main. Iya. Oke. Kayak kadang kan mereka ngadunya online nggak saling lihat kan. Iya, jadi Gitu ditunjukin apa oleh Iya. programnya, dia mainin di situ. Iya. Seolah-olah dia jago. Iya, jadi misalnya begini loh. Tapi ya. itu dugaan kan? Apa bener mengakui Ya kan jadi ceritanya gini, kalau misalnya si Gotham Chess-nya misalnya pakai warna hitam, dia pakai warna putih. Nah, di komputer AI itu dia mainnya di lawannya. Gitu loh. Iya, tahu. Iya, terus jadi kalau misalnya komputer yang ngelawan begini ntar dia gerakin. Enggak, masalahnya itu disinyalir apa dia mau udah mengakui dia itu pakai bot. Nah, jadi waktu dilihat disinyalir itu adalah bot, itu di-report ke chess.com-nya. Nah, waktu di-report, chess.com itu nggak sembarangan memblok akun juga. Chess.com kemudian mengevaluasi dari histori perjalanannya, dari historinya itu ya menangnya itu bisa sampai berapa kali berturut-turut gitu loh. Dengan tingkat akurasi 90% lebih gitu loh. Oke. Gitu. Jadi begitu berdasarkan analisis itu ya si chess.com memang memutuskan bahwa memang ini adalah bot, curang lah pakai bot gitu loh. Jadi diblok dong. Diblok. Oke. Nah, waktu diblok si anaknya Dewa Kipas itu nulis di Facebook. Oke. Nah, nulis di Facebook viral. Nah, jiwa netizen kan berteriak tuh. Membela Indonesia kan ceritanya gitu kan. Nasionalisme netizennya luar biasa. Iya. Terus si Gotham Chess-nya diserang dengan jempol-jempol sakti netizen. Oke. Ya kan? Nah, waktu diserang seperti itu, ya akhirnya Gotham Chess-nya sampai menutup akun YouTube-nya sementara tuh dari Indonesia gitu loh. Luar biasa. Ya, dan denger sih ya sampai di DM dan sampai diancam-ancam gitu. Aduh. Ya. Oke. Nah, terus kan akhirnya rame tuh. Nah, GM Iran menulis surat terbuka. Nah, menulis surat terbuka untuk menjelaskan bahwa yang memang si Gotham Chess itu ya dijelasin lah bahwa memang chess.com tuh nggak sembarangan gitu loh. Iya. Ya, Gotham Chess itu. Nah, Ya kan namanya juga aplikasi, dia nggak ada kepentingan apa-apa kan? iya. Nggak ada mementingkan akun-akun tertentu. Betul. Dia ngeblok ya berdasarkan analisa dia kan gitu. Iya. Nah si GM Iran kenapa dia ikutan bersuara? Karena si Dewa Kipas sempat diundang sama Deddy Corbuzier. Jadi kan tambah viral lagi tuh. Maksudnya apa? Iran menyampaikan apa? Nah, di surat terbuka dia menyampaikan bahwa ya kalau ngomong secara fair play ya apa segala macam memang chess.com itu ya benar dalam ngeblok bot itu. Tapi waktu pertama kali Dewa Kipas diundang si Deddy Corbuzier ini dia apa tuh kesimpulannya? Belum. Jadi waktu pertama Dewa Kipas diundang, ya Dewa Kipas yang ngejelasin bahwa ya dia tidak curang, dia memang dia tidak rajin. mengakui lah. Nggak mengakui. Berarti Sampai dia- sekarang pun nggak mengakui sebenarnya. Dia nggak terima diblok sama chess.com. Nggak terima, makanya bikin di Facebook itu. Ya, terus kemudian dari hasil ketemu Deddy Corbuzier kan tambah viral. Akhirnya Jamie Iran ya karena dia kan juga istilahnya Profesi face-nya lah. dari catur Ya. Indonesia juga gitu loh. Jangan sampai ya di mata dunia mungkin gitu ya kita istilahnya kok orang pemain catur Indonesia ikutan diem saja dengan situasi seperti itu. Ada gitu loh. blunder lah yang nggak jelas. Iya, Ya. jadi akhirnya dia ikut bersuara sehingga si Jamie Iran diundang juga ke nama Deddy Corbuzier. Ya. Tapi masih bisa kan? Belum yang dia tanding kan? Belum, masih itu. Nah, waktu lagi
dijelasin, ya kan, waktu dijelasin segala macam. Nah, Deddy Corbuzier ya mengeluarkan gimana kalau misalnya dibikin tanding gitu loh. Nah, terus karena waktu diundang kan, terus Deddy Corbuzier sempat mencetuskan gitu ya, bagaimana kalau tanding gitu ya. Nah, si Jam Iran waktu itu ya tanda kutip waktu di YouTube-nya dia belum mengiyakan gitu loh. Karena Tapi kan kalau perasaan lu gimana? Lu GM, ya kan? Dipasang-pasangin sama orang yang belum jelas track ya recordnya. makanya kalau dari sisi GM Iran sih bisa paham. Pertama dia kan atlet Indonesia loh. Dia Iya, bukan sembarangan. atlet kan. Ya, jadi Oh. untuk dia bisa tanding nggak tanding kan dia mesti ada persetujuan dari Percasi juga. Nah, itu dia. Gitu loh. Makanya jadi kenapa dia nggak langsung menjawab di titik itu. Tapi setelah ada upaya-upaya dari Deddy Corbuzier, terus kemudian mungkin GM Irannya juga ngobrol-ngobrol. Ya ada beberapa miskomunikasi lah di awal-awal, tapi intinya terjadilah pertandingan akbar itu. Oke. Yang sampai tembus live view sampai 1,2 juta ya. Iya, 1 juta. Itu luar biasa sekali ya. Sampai kita ulas sekarang. Lo orang Ya. nonton nggak live-nya? Nonton lagi. Berarti 2 dari 1,2 juta orang itu. Iya, 2 dari 1,2 juta orang itu gua dan Pak Marit. Gitu. Ya memang ya kelihatan sih kalau ya kita pikir bagus juga ya si Deddy Corbuzier waktu dia ngejalanin. Kalau cuma tanding doang kita nggak gitu ngerti ya. Makanya ada GM Susanto sama GM Chelsea. WM ya, dia masih International Women Master ya kalau nggak salah. Ya, itu Chelsea yang menjadi komentator terhadap jalannya pertandingan itu. Ngejelasin. Ya daripada dari jelasin ya kalau gue sih pribadi awam ya nggak tahu kalau Farid kan lebih ngerti ya. Kalau ngelihat dari langkah-langkahnya sih, Lu ya, awam tapi masih ada hobi kan? ya hobi. Memang senang, tapi maksudnya udah lama nggak main ya, cuma memang senang aja. Cuma kalau ngelihat Farid waktu lagi pertandingan tuh memang udah yang beda kelas lah ya. Udah kelihatan gapnya lah. Jadi apa yang kalau kata orang ya, pendapat orang ya, apa yang dilihat langkah-langkahnya itu ketika ngelawan Gotham Chess ya, yang kita bisa bilang mungkin selalu stepnya itu best move. Gitu. Kalau dibandingkan yang kemarin ada blundernya sih Banyak blundernya ya, parah ya. Jadi apa ya? Jadi kok kita ngelihat bukan seperti yang ngelawan pas di Gotham Chess dulu gitu. Padahal ekspektasi kita seperti itu kan. Kalau dia kan alasannya bilangnya karena dibatasi waktu 10 menit. Tapi enggak, sebenarnya kalau pertandingan catur yang atlet itu memang ada jangka waktu ya, rentang. Tergantung. Ada yang pakai waktu, ada yang enggak. Selalu pakai waktu ya? Selalu pakai waktu. Kalau Ya. di chess.com itu kita normal main itu ya 10 menit. Iya, sampai ada yang abis move pencet sambil Ya, move pencet itu kan? Nah, itu Iya, berarti dia nggak bisa ngomong karena saya nggak jadi apa. Iya, soalnya gitu waktu dia lawan Gotham Chess dia juga 10 menit. Iya, Dan itu kan juga dari standar. recordnya semua 10 menit juga. Iya, standar game Iya. internasional kan itu kan. Ya itulah makanya jadi ya tapi anyway ya dia bawa pulang 100 juta lah ya. Kita bawa pulang apa nih cuma ngomong doang. Oke. Ya cuman ya memang ya kita bersyukur lah ya kejadian seperti itu mengangkat dunia percaturan Indonesia ya. ya, Iya, apapun ceritanya kan jadi dunia percaturan mulai naik ya. antusias dari kalangan anak-anak juga Tinggi sama, jadi ya. sama di mungkin di semua elemen kali ya. Nah, itu ini kayak dari saya aja jadi yang dulunya udah berapa tahun saya nggak megang sama sekali ya catur ya. Jadi bikin akun lah di chess.com. Sama gue juga bikin akun juga. Terus sampai anak saya yang kelas 6 sama yang umur 5 tahun itu aja udah tahu. Dewa Kipas itu tahu Gitu ya. Wah hebat tentang viral tentang catur gitu. Jadi, Cuma kalau dari dulu kan kita kalau olahraga yang nggak bisa dipungkiri biasanya kalau nggak bulu tangkis sepak bola ya. Kalau di Indonesia ya. Sekarang akhirnya catur ikutan berkibar ya. kalau berkibar sih dari dulu kita sebenarnya udah dikenal dunia. Udah juga. kuat ya? Ya kayak Utut Adianto tuh udah mendunia kan. Gitu. Jadi kita juga produksi IM-nya juga banyak gitu. Cuman Cuman di mata rakyat Indonesianya ya kurang populer ya. Nggak sepopuler Nggak bulu tangkis sama sepak bola. ya nggak setransparan sekarang. Kalau dulu tuh
yang orang tuanya jago catur atau orang tuanya udah masuk ke rank tertentu ya, entah itu kandidat master atau internasional master, itu pasti anaknya diajarin, dididik. Jadi di yang bibit-bibitnya tuh ya di lingkup itu aja gitu, bukan menyebar kayak sekarang. Kalau sekarang kan menyebar jadi potensinya lebih besar dong gitu. Kayak sekarang di kafe-kafe yang dulunya kalau sambil nongkrong main board game, sekarang udah mulai sediain papan catur. Sampai kita sediain papan catur juga. Sebelum lanjut, jadi gimana si The Walking Pass akhirnya kalah? Terus kosong. Apa komentar dia? Ya dia bilangnya begitu, dia nggak Karena waktu. Iya, karena dia nggak biasa main lawan pakai waktu. Padahal di chess.com pun pakai waktu kan. Waktu. Dan atlet nasional pun semua aturan semua pakai waktu. Pakai waktu biasa. Ya cuman memang ya gara-gara itu kita jadi mulai denger istilah ada opening lah, karokan lah. Kerokan, apa karokan? Karokan, Sicilia defense. Mid game, end game, ada kayak begitu-gitu sekarang tuh keluar istilah-istilah gitu tuh. Nah cuman tuh memang jadi kayak ya apa buat kita yang dulu main catur cuman ya senang-senang doang gitu ya. Jadi ada ilmunya loh gitu loh. Ya sebenarnya open game itu apa sih Farid? Opening itu? Ya kasih bocor apa kisi-kisi dikit lah tentang ilmu catur. Secara umum aja. Mungkin secara konsep ya. Secara konsep. Awalnya itu kalau saya begitu coba masuk mungkin kalau kuliah kan ada yang masuk karena ilmiah ya, ada yang masuk ke basket, klub bola. Kalau dulu saya itu cuma masuk sepak bola sama catur gitu sebagai hobinya. Nah sebelum itu tuh di situ sebenarnya titik saya mengenal namanya opening konsep catur di situ. Sebelumnya itu lebih ke main kreativitas. Gitu. Artinya apa? Awal kenal catur itu dikenalin dulu oleh bapak itu di umur 5 tahun. 5 tahun udah dikenal catur? Udah dikenalin. Dan 5 tahun tuh udah bisa main. Wow. Mantap. Tapi main apa ya? Catur kampung mungkin ya bahasanya. Catur kampung itu artinya apa? Nggak ada konsep, main aja, buka terserah seksi gimana, tapi mengandalkan kreativitas. Gitu. Tapi itu bagus buat mengasah. Nah kita kadang-kadang kan bingung kalau yang namanya catur kampung berarti artinya kan ya buka yang mana aja gitu ya, masa bodoh ya. Buka yang mana aja, mau jalan mana aja, nanti kayak perang aja gitu kan. Ya walaupun akhirnya kalau kita main itu juga jadi bingung mulainya yang mana nih. Ya asal aja gitu ya. Oke. Gitu. Jadi di pas kuliah itu memang namanya konsep opening. Ya konsep opening itu apa sebenarnya opening itu ya seperti istilahnya lah ya, pembukaan. Gitu, pembukaan dari sisi hitam atau putih gitu. Nah, cuman dari konsep sebelum opening itu ada lagi sebenarnya. Yang tadi seperti saya bilang itu notasi itu biasanya kalau zaman dulu begitu udah main satu langkah si pemain itu langsung nulis nyatet itu tujuannya apa? Tujuannya untuk setelah game itu dia bisa mempelajari kesalahannya atau peluang yang harusnya bisa didapat. Gitu. Okay. Dia bisa mengulang game itu. Notasi berarti ini ya, titik-titik ini ya? Ya, dari A sampai H, 1 sampai 8. 1 sampai 8. Betul. Tapi selalu lihatnya dari putih ya? Sisi putih. Sisi putih ya? Ya. Jadi misalnya contoh kuda kan di B. Ya. Tapi di baris 1, jadi B1 dong. B1. Posisi kuda di B1 gitu ya. B. B. Ya, B1. B1. Oke. Jadi biasanya ke B. Ya dia sama G1 juga, B sama G kan? Ya. G6, B3. Jadi kalau misalnya kita jalan dari sini nih, ini kan dari E2 ke E4 nih. Ya. Kita tulisnya E4 aja dah gitu ya? Ya, E4. Oke, jadi awalnya nggak usah ditulis ya? Nggak usah. Tujuannya aja? Tujuannya aja. Oke. Nah itu sebenarnya banyak macam juga ya cara-caranya ya. Tapi kalau yang umum yang saya pelajari dulu ya kalau pion yang cukup berapa gitu. Kalau makan ya ada silangnya. Kalau makan ada silangnya. Ya. Terus kalau kuda-kuda ini ada itu ya depannya ya? Ada depannya. Kalau K, kuda, gajah, G itu balik ke masing-masing ya supaya dia bisa baca kan. Tapi kalau itu berarti Indonesia dong ya, kuda, gajah. Ya,
Kalau Indonesia ya menteri gitu ya, sama raja ya. Kalau luar negeri kan beda lagi. Ya. Bishop, Knight, kayak itu Knight, Benteng Turuk, terus Menteri itu Queen sama King ya. Oke. Ada standarnya juga Ya, lah. ada hurufnya lah ya. Jadi kalau misalnya kuda dari G1 ke F3, berarti tulisnya K F3 karena tujuannya langsung ya. K ke F3 gitu ya. Kecuali anak, kalau anak nggak perlu ada notasi depan gitu. Oke, itu kan notasi tuh. Nah, terus selain notasi, konsep berikutnya itu sebelum ke opening juga ya, karena tujuan opening itu salah satunya itu ada ini di catur ini ada 4 petak nih. Ya, ini center namanya atau sentral. Nah, siapa yang bisa menguasai 4 kotak ini, itu dia yang punya keunggulan. Gitu. Jadi kalau secara kita ngomong sama-sama nggak ada blunder, ya artinya sama-sama memikirkan best move-nya atau mungkin ada alternatif move nggak best move tapi ternyata ada maksudnya gitu. Nah itu kalau blunder itu istilahnya kesalahan bodoh lah ya gitu ya. Ya kesalahan karena nggak ngeh gitu. Nggak ngelihat gitu. Bukan, kalau kesalahan strategi biasanya diawali dari blunder sih. Gitu. Jadi 4 petak ini kalau bisa menguasai 4 petak ini itu baik hitam maupun putih yang menguasai itu memiliki keunggulan, artinya peluang untuk memenangkan. Nah, setiap opening itu pasti menguasai 4 petak ini. Gitu. Jadi tujuannya itu menguasai 4 petak ini. Jadi kalau itu dikuasai oleh salah satu ya hilang chance-nya gitu. Menguasai itu artinya diduduki atau mengancam? Ada yang diduduki dan ada yang menjaga. Sama saya gini ya, kalau ini begini. Ya. Ini kan berarti dia sudah menduduki ini, mengancamnya nih kan? Ya, mengancam. Ya, gitu. Okay. Atau kalau di sini berarti dia mengancam ini doang. Menjaga lah. Ya, menjaga ini ya, oke. Atau kayak misalkan kuda di sini, ya dia nggak ada di 4 petak ini, tapi dia menjaga area ini. Oke. Gitu. Ya. Jadi 4 center itu, jadi opening itu lebih mendukung ke situ. Ya, selain itu opening yang menuju menguasai 4 center ini, di sisi lain opening itu juga perkembangan perwira. Gitu. Ini yang di belakang ya? Yang di belakang. Oke. Perwira aktif nih, gitu. Jadi kalau kita nggak berkembang, ya kita kurang lah perangnya, gitu ya. Maksudnya berkembang berarti dia sudah menjaga mana-mana gitu ya? Aktif. Sampai menguasai lapangan lah istilah gitu ya? Ya, menguasai lapangan. Tapi biasanya 4 center ini aja. Oke. Ya, jadi ada 4 center yang dijaga atau kalau mau menyerang menuju ke titik yang mana. Ya misalnya contoh gini ya. Kalau ini gajah nih, gajah di sini. Artinya dia kan bisa nyerang ke sono, bisa nyerang ke sono kan gitu kan? Ya, tapi kalau yang ke sini mungkin nggak kelihatan ya. Nggak terlalu yang ya. Pasti adalah menjaga ini sama titik senternya ini nih. Karena dekat sama raja ya. Ya, jadi kalau misalkan begitu mindset dari putih jalan sini, saya secara nggak sadar itu pasti ngelihat titik ini sama titik ini. Gitu. Ya. Nah ini namanya udah aktif nih perwiranya nih. Udah aktif perwiranya. Gitu. Jadi opening itu bagaimana mengaktifkan perwira gitu ya? Ya. Sebanyak mungkin gitu ya. Betul. Oke. Perkembangan lah. Perkembangannya. Oke. Gitu. Ya. Jadi siapa yang jadi kalau jadi opening itu bukan apa ya? Dia sebenarnya terciptanya dari kreativitas orang-orang gitu yang bermain dari zaman dulu, sehingga itu dibukukan. Nah, ketika dibukukan, ya jadi mungkin sekarang jadinya open book lah. Dihafalin jadi. Hafalan, betul. Jadi bukan kreativitas lagi tapi hafalan. Dan memang karena sudah dilakukan. Sudah dilakukan berdasarkan histori. Dan itu udah best move istilahnya gitu ya pada masa lalu gitu ya. Ya itu secara statistik terkumpul lah. Ya, betul. Best move yang bagus untuk opening. Betul. Terus dihafalkan. Karena kayak di chess.com aja begitu kita ngelangkah, AI-nya tuh bisa ngedetect persentase kemenangan kita berapa putih, berapa hitam, berapa. Oh, kekuatannya ya? Kekuatannya berdasarkan dari AI-nya itu berdasarkan dari posisi di situ dengan kombinasi-kombinasi kedepannya berdasarkan histori sebelumnya. Wow. Gitu, jadi. Dan yang menemukan itu ya biasanya dikasih nama gitu ya? Kayak Karokan gitu ya? Ya.
Kalau Karokan kan nama dua orang itu, si Karo dan si Kan itu. Karokan itu. belum tentu nama sih. Jadi Ada lagi si Ciela Defense, King Gambit. ya King Gambit. apa ya? Kalau saya sih biasanya pakai dua ya. Kalau saya pegang putih pasti pakai Ruy Lopez. Nah, Ruy Lopez itu nama orang, karena memang variannya dia. Tapi openingnya itu Spanyol. Gitu. Jadi openingnya Spanyol yang dilakukan oleh Ruy Lopez. Oke. Kadang juga kalau putih saya pakai Itali. Gitu. Tapi paling senang pakai Ruy Lopez. Kenapa? Karena agresif. Gitu. Jadi makan. Kalau gini kan paling umum kan? Paling umum. Ini pembukaan bisa ngarah ke Prancis defense, bisa ke Sicilia, bisa ke Ruy Lopez, tergantung itu apa jalan. Hitamnya nanti lawannya apa? Jalannya. Pertanyaannya, opening itu sampai titik apa masih dikatakan opening? Sampai titik mid game. Mid game itu seperti apa? Udah perang. Jadi opening itu persiapan. Jadi contoh gini ya, misalkan Kalau gini nih. Ya. Terus hitam jalan Kalau begini. Udah hafal-hafalan nih. udah ke sini ngejaga ini kan tujuannya. Gua kemarin. Kalau ini jadi Fortnite openingnya. Ya, tapi kalau misalkan Itali, ini Itali. Sini udah Itali, walaupun semuanya belum. Tapi ini udah habis belum? Ini udah Belum, mid game belum. kan? Coba Masih sampai mana opening. mid game sampai mana? Nanti hafal. Jadi berdasarkan hafalan itu. Betul. Sampai dia selesai. Nah, kalau saya biasanya pakai Spanyol itu ke sini titiknya. Tujuannya apa? Ngancam ini. Ngancam ini. Kalau ini hilang ini bisa diambil kan? Tapi Iya. ada trapnya juga. Gitu. Kalau ini diusir bisa. Gitu kan, supaya ini nggak ngancam. Tapi kalau ini diambil sekarang, ya ini misalkan kata-kata diambil, ini diambil sekarang, ini jadinya kena trap. Padahal ini bisa diambil nih. Trapnya apa? Ini mau dibuka gini bisa, gitu. Atau misalkan mau dipin gini bisa, ini pin nih. Ini pasti jatuh. Mau di defense lagi misalkan gini, hilang. Gitu. Jadi udah ada hafalannya gitu loh. Jadi sampai mid game itu sampai mana? Sampai titik hafalannya selesai. Oke, sisanya sampai menemui harus berkreativitas. Iya. Betul. Sampai Jadi satu ya. titik yang orang udah tahu lah kalau gitu jamnya gini gitu loh. Nah, biasanya kalau ini dipukul ini mundur segini. Nah, ketika ini mundur, ini sebenarnya bisa juga kayak gini. Gitu. Tapi dari hitam tuh biasanya macam ini dulu. Karena ini juga belum bisa diambil kan. Nah, putih itu begitu ada kesempatan rokade tuh rokade. Nah, itu bagian dari Pasang. masih opening juga tuh sampai rokade. Istilahnya blokir ya kalau kita ya. Blokir Ya, ya. kalau zaman dulu blokir. Kalau zaman saya di klub catur tuh rokade sih ngomongnya. Rokade pendek, rokade panjang gitu. Rokade pendek. Nah, sorry, itu, balik dikit ya. Jadi kalau orang tidak ngerti opening, Langsung kayak kita nih. kreativitas. Berarti dari awal langsung kreativitas. Iya, tapi kalau lawan sama orang yang ngerti opening, tertekan langsung dia. tertenang. Karena dia udah menguasai bidang ininya. Karena ada teori yang tadi ya. Ya. Sudah Iya. best move yang dari zaman dulu Betul, dipopuler. best move itu kan intinya ujung-ujungnya menguasai lapangan. Teorinya gini sih, sebenarnya kalau base move-nya itu atau kondisi openingnya itu kan bisa hafalan ya. Orang mungkin jago kreativitas, tapi ketika dia nggak tahu opening, gimana dia bisa keluar kreativitasnya kalau kesempatannya nggak ada. Nah, opening itu adalah perkembangan perwira untuk bertahan atau menekan, sehingga chance yang bisa bikin kreativitas itu jadi kecil kemungkinannya. Walaupun dia jago kreativitasnya. Saya dulu itu main catur itu zaman SD itu udah ikut kayak kejuaraan tingkat RT RW lah, dan lawannya udah orang-orang dewasa gitu. dan menang gitu. Tapi begitu masuk ke yang klub catur yang ngerti opening, kok saya nggak punya kesempatan untuk Iya. berpikir karena ketekan terus. Iya. Dia soalnya secara posisi udah merajai gitu loh. Iya. Betul, Udah merajai, jadi mau gerakan udah susah gitu loh. Udah kekunci-kunci semua. Penting ya itu ya. Iya. Nah itu gunanya opening tuh. Jadi yang kalau yang di kampung-kampung itu yang sampai RT RW rata-rata nggak ngerti konsep opening gitu. Lebih gitu ya. Kebanyakan ya kalau dulu. Karena kalau semua dia creativity sekarang. kan, ya kan? Kalau sekarang mungkin udah mulai banyak Oh, iya, belajar teknologi baca informasi ya.
Walaupun kayak gue sendiri pribadi baca YouTube, gue juga masih kagak ngerti. Banyak sih itu, openingnya banyak, variasinya banyak, cuman yang sering dipakai orang ya tadi, kalau misalkan putih gini, hitam ini Spanyol pendekatannya. Nah variasinya banyak lagi kan setelah jalan dari sini. Kalau ke sini Itali, tapi kalau lawannya itu ngebuka E4 ini Sicilian Defense. Sicilian Defense itu Yang gue bingung kenapa ini nggak makan ini? ini ke sini. Oh. Makan ini maksudnya begitu udah makan ya ini hilang ya. Udah makan, nggak ada yang bisa ngusir dia. Jadi udah unggul nih. Ya. Tapi kalau nggak dimakan di sini. Nah, penyebab itu tuh kita kan nggak pernah tahu kan. Jaga ini nih. Kalau kita kan pasti udah lihat begini langsung hajar aja kan. Kreatif. Nah ini opening. Nah siapa yang perkembangan perwira dalam apa gini? Ini disebut walaupun masih di sini disebut udah mulai aktif nih. Karena apa? Udah punya area yang dijagain. Kalau ini belum aktif nih. Masih ketutup ya, masih ketutup semua. Kalau putih lebih berkembang. Jadi tadi Spanyol, Lopez, Itali, Sicilia Defense, Prancis. Kalau varian-variannya juga banyak. Saya juga sebenarnya nggak terlalu hafal dari dulu ya. Dari masih aktif aja nggak hafal, apalagi sekarang udah nggak pernah main. Yang hebat si GM Iren waktu itu kan diundang ke salah satu stasiun TV. Nah terus ketemu si Denny Cagur ya kalau nggak salah. Itu di Pur kagak ngeliat. jadi GM Irennya begini. Loh. Jadi dia kasih tahu aja M4 gitu. Oh. Terus ini tapi si GM Iren jadi dia membayangkan di kepala dia gitu kalah loh. Si Denny Cagur ya. Itu namanya blank chess. Blank chess sendiri sebenarnya bukan baru dari dulu mas. Itu salah satu dulu juga saya latihan sama teman klub itu. Catur itu juga main blank chess. Sampai sebenarnya bukan hanya di momen tertentu, kita lagi keluar nih makan malam, yuk sambil blank chess gitu. Jadi makan sambil ya M4 ini. Jadi bayangan ini tuh kebayang. Buset. Itu pentingnya notasi juga. Ya, jadi kalau kita nggak tahu notasi, ya kan gimana kita bisa ngomong E4, E5, ya, udah F3 dan sampai jadi satu opening, bahkan sampai ketika ya kalau openingnya saling makan sehingga misain sisi bidak kan lebih gampang yang diingat. Kalau masih banyak ngumpuk di tengah gitu kan, ini tadi di mana ya, ini makan ini lah, emang ada ini, nah dulu gitu. Emang nggak ada ya, nggak ada, coba dinotasin, oh iya nggak ada gitu kan. Nah itu dulu yang jago tuh itu simultan lagi sama beberapa orang. Jadi kalau udah kelas apalagi GM mah ya udah biasa lah. Jadi udah terbiasa gitu ya, hafalan areanya. Gila ya. Oke, jadi di cerita ini udah clear dong soal iya. Dewa Perkipasan. Dan juga udah mulai tahu lah ya kenapa betul opening apa ya. Terus terang mas ya, catur ini walaupun dulu ya saya mainnya itu bukan pakai teori-teori, hanya menggunakan kreativitas, itu sangat bagus untuk cara kita berpikir. Ya, logika, terus pola berpikir, persiapan, struktur, lebih terstruktur, persiapan, eksekusi. Jadi nyangkutnya ke situ sih. Ya, ini bisa masuk ke bisnis tips sih. Masuk BT, dong. bukan BT ya. Bukan BT, gimana? Iya, jadi karena kan memang betul ya kalau kita bicara perlu ada logika pasti ya. Karena kan logika bicara kalau saya jalan ke sini gitu kan, maka untuk menjebak dia, ngecek match saya mesti kemari gitu ya, logiknya mesti jalan gitu ya. Terus kita bicara soal persiapan, kan kita bicara mikirin berapa langkah ke depan. Dalam bisnis pun juga mesti seperti itu kan. Planning ya.
Ya kita Kita planning. bicara Jadi planning. misalnya kita mau ketemu sama customer, ya kita mau menawarkan produk kita, barang jasa kita, gitu kan? Nah kan kita harus punya persiapan, ya kan? Kira-kira customer kita ini akan tertarik kalau kita bagaimana, gitu. Betul. Dan kalau kita melakukan seperti ini nanti reaksi dia seperti apa? Ya, itu kan itu yang dipikirkan di catur kan? Gitu. Jadi catur ini olahraga yang sangat berguna, makanya bagus ya disebut olahraga otak ya. Olahraga otak. Dan aplikatif, ya kehidupan nyata aplikatif. Gitu. Seperti yang tadi dari sisi pekerjaan ataupun kehidupan pribadi ya. Karena membantu kita cara berpikir kayak tadi di sisi bisnis ya, artinya kita juga mau melakukan satu langkah juga harus ada persiapannya, gitu. Harus ada mitigasinya lah kalau terjadi ada sesuatu yang tidak diharapkan itu next move-nya apa? Dan problem solving, Ya problem solving, Dan memecahkan masalah, strategi juga kan, taktik, strategi. strategi. Wah, Jadi, kaya sekali ini. Iya. Makanya kadang-kadang ya kalau kita menemu satu posisi ya, udah di mid game gitu ya, atau end game, udah mau mendekati end game gitu ya. Kita misalnya ada satu buah posisi, itu kan udah kayak puzzle juga kan. Ya. Nah, ini langkahnya coba bikin 3 langkah lagi checkmate gimana? Problem solving kan. Ada puzzle lah namanya. Iya. Kalau puzzle chess.com saya udah 2.200 ya. Wow. Ya sekitar gitulah naik turun lah 2.200. Tapi itu puzzle ya. Lebih sering main puzzle sih, soalnya puzzle itu ya bisa ngisi nyari ngantuk pas mau tidur main puzzle 2-3 puzzle selesai, nggak bisa dilanjut besok gitu. Kalau game kan harus selesai. Ya puzzle itu dia udah pasang posisi, kemudian kita Tinggal jalan harus best move gitu. ya best move-nya apa gitu loh. Oke. Ya. Ya oke, itu aja sesi kita hari ini ya, sedikit banyak ada menjelaskan yang lagi seru viral kemarin. Ya. Plus ada sedikit pemahaman mengenai catur lah ya, Ya. walaupun masih jauh banget kita gitu ya. Dan ada bisnis tipsnya juga. Ya. Lengkap dah kita kali ini ya. Oke, itu aja. Jangan lupa kalau suka sama konten kita kali ini di like gitu ya. Subscribe ya, komen ya. Terus juga bunyikan lonceng notifikasi ya, supaya setiap kita ada konten baru terus terupdate gitu. Yeah. Oke, bye bye, see you. Thank you.